kabar kawan pajak semuanya? Selamat datang di Angkringan, ayo ngobrol pajak secara ringan, podcast resmi dari KPP Pertama Kosambi yang akan menjawab pertanyaan teman-teman pajak terkait dengan SPT tahunan orang pribadi. Bersama dengan saya, Faris Nugraha, yang tentunya akan memimpin jalannya podcast Angkringan pada hari ini. Tentunya teman-teman, ini berkaitan dengan bagaimana kita sudah masuk di bulan Februari ya, dan tentunya terkait dengan timeline pelaporan SPT tahunan orang pribadi akan semakin dekat karena terakhirnya adalah di tanggal 31 Maret. Dan oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema dalam podcast ini berkaitan dengan bagaimana sih cara mekanisme pelaporan SPT tahunan orang pribadi tapi mempunyai pekerjaan atau usaha di luar dari gaji sebagai karyawan tetap. Nah, bersama kita sudah hadir salah seorang fungsional penyuluh pajak yang ada di KPP Pertama Kosambi bersama Mbak Nurul. Apa kabar Mbak Nurul? Baik. Halo kawan pajak. Sehat ya. Sehat ya Mbak Nurul Iya. ya, alhamdulillah sehat. Gimana terakhir progres pekerjaan terkait dengan SPT tahunan pribadi di KPP Kosambi? Udah mulai banyak yang masuk ya. Udah mulai banyak yang Udah mulai banyak yang lapor. Alhamdulillah antusias banget. Karena mulai tahun pajak 2025 kan kita pakai Cortex. Oke, ini tahun pertama kita Tahun menggunakan pertama. Cortex juga ya Mbak. Betul, ya. Jadi iya. memang tahun perdana butuh effort yang lebih besar ya dari tugas pajak sendiri benar. untuk bisa membantu Iya. kawan-kawan pajak sendiri dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Nah, kebetulan saya juga beberapa kali melakukan asistensi terkait dengan pelaporan SPT tahunan Mbak gitu. Dan ditemui di lapangan banyak dari teman-teman pajak ini yang merasa ragu begitu untuk melaporkan penghasilan mereka selain dari gaji yang mereka terima sebagai karyawan tetap gitu. Pertanyaannya kan memang lebih menyasar pada apakah boleh nggak sih dilaporkan gitu ya penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas mereka di pelaporan SPT tahunan orang pribadi mereka sendiri gitu. Nah, untuk menjawab hal tersebut sebelumnya mungkin kita perlu penjelasan yang lebih jelas lagi ya Mbak ya. Untuk SPT tahunan orang pribadi sendiri sebenarnya penghasilan yang dimaksud penghasilan itu apa sih gitu, pengertian penghasilan itu sendiri biar teman-teman atau kawan pajak juga ngerti gitu Mbak. Iya, benar. Jadi kawan pajak ini memang suatu hal yang sangat penting gitu ya. Kita harus pahami dari awal. Jadi dalam ketentuan perpajakan, penghasilan itu bukan cuma gaji gitu ya. Jadi penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Oke. Itu yang digarisbawahi ya. Iya. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh seseorang. Nah, itu bisa digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Oke. Intinya berarti sebenarnya bukan lebih ke besar atau kecilnya penghasilan dari seseorang ya. Kalau misalnya memang itu menambah manfaat ekonomis dari orang tersebut gitu itu dianggap sebagai penghasilan gitu ya Mbak ya? Betul. Jadi mau Oke. penghasilan itu kecil, mau besar, mau rutin, mau nggak rutin gitu ya. Bisa dari usaha utama atau usaha sampingan gitu ya. Karena anak-anak sekarang kan banyak tuh ya yang punya sampingan-sampingan. Nah itu ketika itu menambah kemampuan finansial, maka tetap masuk ke penghasilan dan harus dilaporkan di SPT. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya garis besarnya seperti itu ya Mbak ya. Segala bentuk sumber penghasilan pun kalau memang itu bisa untuk memperkuat finansial seseorang, si wajib pajaknya itu nggak apa-apa dimasukin aja di pelaporan SPT-nya gitu ya. Nah, ini sebenarnya muncul juga dari pertanyaan-pertanyaan dari kawan pajak gitu ya. Banyak yang bertanya, kan usaha saya sebenarnya ya cuman freelance aja gitu loh. Keuntungannya juga nggak seberapa, juga nggak besar gitu loh. Apakah penting gitu untuk memasukkan penghasilan yang ya notabene dikatakan sebagai penghasilan yang nggak terlalu besar tersebut gitu Mbak di SPT tahunannya gitu. Ya, jadi ini yang mau kami luruskan sedikit gitu ya. Jadi SPT tahunan itu kawan pajak nggak cuma sekedar laporan pajak aja, tapi laporan kondisi keuangan wajib pajak gitu ya. Selama 1 tahun penuh, kan dia ada periodenya tuh Januari sampai Desember. Kalau yang sekarang 2025 gitu ya. Jadi walaupun itu kecil, kalau penghasilan itu bisa nambah tabungan, bisa untuk beli barang gitu ya, bisa untuk beli aset, maka itu udah masuk tuh ketentuan dari unsur penghasilan itu tadi betul. ya. Jadi udah nggak perlu ada keraguan lagi ya dari teman-teman pajak ya. Mungkin ada yang merasa insecure, kayaknya nggak penting deh untuk memasukkan penghasilan yang mungkin secara jumlah nominalnya nggak terlalu besar gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pajak menerima ya tetap dilaporkan aja gitu ya Mbak ya. Betul, tetap diterima. Oke, itu jawaban dari kawan-kawan pajak semuanya ya. Terus selanjutnya ini terkait dengan konteks pelaporan SPT tahunan orang pribadi kan memang
ini tahun perdana Mbak kita Betul. pakai Cortex ya. Cortex, ya. Sebelumnya DJP online gitu. Ya. Nah, ada perbedaan yang sifatnya mendasar nggak sih Mbak dari Cortex sendiri sama apabila dibandingkan dengan aplikasi yang lalu gitu Ya, dalam pelaporannya gitu. Jadi pasti ada ya, karena DJP itu kan bermaksud untuk menjadikan segalanya lebih simpel gitu ya, menjadikan segalanya lebih mudah, bisa dijangkau kawan pajak di mana Ya. aja gitu ya. Kalau dulu ketika di DJP online, kawan pajak lupa EVIN harus datanglah ke KPP ya, Iya. nanya EVIN-nya berapa. Kalau sekarang tuh di Cortex nggak ada lagi EVIN. Jadi nanti bisa langsung pakai lupa password aja ketika memang kawan pajak sudah pernah aktivasi tapi lupa password. Gitu. Nah, di dalam Cortex ini sendiri, administrasi perpajakan kita tuh sudah lebih terintegrasi gitu ya. Oke. Dia berbasis data. Jadi kalau dulu mungkin kawan pajak harus minta nih BPA1 atau BPA2 dari pemberi kerja. Kalau sekarang udah langsung muncul di Cortex kita masing-masing gitu. Jadi sistemnya udah langsung tuh nge-link ketika pemberi kerja memotong gaji, maka si yang bekerja itu sudah dapat hasil potongannya, hasil bukti potongnya, gitu seperti itu. Jadi di Cortex itu juga nanti akan terlihat ada pergerakan hartanya, gitu ya. Kemudian ada data pihak ketiga, serta ada histori pelaporan wajib pajak, gitu. Jadi semuanya lebih terintegrated, gitu ya, terintegrasi semuanya. Nah, jadi di Cortex ini DJP bisa melihat gambaran wajib pajak, gitu ya. Salah satunya dari sisi wajar nggak sih antara penghasilan sama kekayaan gitu kan, kadang ada yang nggak melaporkan penghasilan tapi kok kekayaannya banyak banget gitu ya. Benar. Nah itu sebenarnya kan dari mana? Nah itu yang jadi pertanyaan seperti itu. Nah, itu sebenarnya menyambung juga nih dari jawabannya Mbak Nurul gitu ya. Kenapa penting banget kita ngisi SPT itu secara lengkap, benar dan juga jelas gitu ya. Karena memang kita akan mencari nih kesesuaian dari penghasilan teman-teman gitu kan, pajak turutannya berapa, lalu dengan kaitannya dengan aset-aset ataupun harta yang dimiliki oleh si wajib pajak ini sendiri gitu. Dan itu udah terintegrasi semua di Cortex gitu ya Mbak. Oh iya, saya ingat banget pada saat di pemberi kerja yang lama, dulu saya sempat bekerja sebelum masuk gabung di DJP. Dulu memang kita minta dulu tuh ke pemberi kerjanya gitu pasti, kan. karena masih belum Bukti terintegrasi. potongnya, iya. Kalau betul. sekarang pada saat membantu wajib pajak yang datang KPP, bukti potongnya sudah tersedia gitu ya Mbak di Cortex semuanya. Benar, gitu ya. semuanya sudah tersedia. Nah, itu kemajuan mungkin ya dari Cortex sendiri dibandingkan dengan aplikasi yang sebelumnya gitu kan. Ya, jadi kalau misalnya kayak Faris ya, dapat 2 bukti potong nih. Kalau dulu mungkin yang satu bisa gitu ya. Udah nggak usah dilaporin deh, satu aja gitu ya. Kalau sekarang udah nggak bisa kawan pajak, karena semuanya sudah terintegrasi tuh. Datanya semuanya masuk nge-link di Cortexnya kawan pajak. Udah otomatis tercatat lah ya Mbak ya. Tinggal dipastikan aja jumlahnya udah bener belum dengan yang selama ini sudah diterima. Kemudian dari pihak pemotongnya sudah bener atau belum. Oke. Gitu. Iya. Terus ini sebenarnya mungkin menyambung juga dengan kondisi dari si wajib pajaknya. Terkadang mereka merasa ragu Mbak, ragu untuk melaporkan terkait dengan mungkin harta, aset, utang piutang mereka gitu ya, sampai dengan penghasilan sampingan itu yang mungkin nanti akan mempengaruhi besaran pajak mereka gitu Mbak. Nah, mensikapi keraguan ataupun ketakutan dari wajib pajak ini seperti apa ya Mbak? Ya, jadi kawan pajak jangan takut dulu gitu ya, jangan ragu, karena sebenarnya dari kami itu melihat dari sisi kewajaran. Gitu. Kita lihat dari sisi kewajaran, nggak langsung menilai nih, oh ini salah, ini benar gitu, enggak. Kita lihat dari sisi kewajaran. Secara logika seperti apa gitu. Jika kalau misalnya tadi gitu ya, cuma mengandalkan gaji tertentu gitu, tapi ternyata ada peningkatan kekayaan yang material gitu ya, pasti kan ini, oh berarti ada sumber lain dong nih, penghasilan lain yang mungkin belum dilaporkan gitu. Nah, seringkali hasil dari yang sumber lain ini bisa jadi dari usaha sampingan, bisa jadi dari freelance gitu ya, atau dari pekerjaan berbasis data. Jadi itu nggak salah gitu. Jadi kawan pajak juga nggak perlu takut gitu ya, selama semuanya dilaporkan dengan benar, dengan lengkap, maka insya Allah aman gitu. Oke, jadi intinya adalah ya keterbukaan aja ya Mbak ya, dengan kondisi faktual keuangan dari kawan-kawan pajak sendiri gitu ya dalam karena kan memang sistemnya masih self assessment ya, iya, jadi benar. kita yang melaporkan. Karena kan memang kalau ada kesalahan nanti yang repot malah kawan-kawan pajak juga gitu kan ya, mungkin ada proses penelitian, pemeriksaan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita mungkin lebih masuk ke teknis ya Mbak ya, teknis terkait dengan
pelaporan SPT untuk pekerja karyawan tetap, tapi dia punya penghasilan dari usaha ataupun juga pekerjaan bebas gitu ya, di luar dari penghasilan dari gaji gitu. Nah, secara teknis sendiri kalau misalnya di DJP online kan memang ada form khusus ya, Mbak. Ada yang 1770S, ada 1770SS atau 1770 biasa gitu. Nah, kalau di Cortex ini itu kita menggunakan SPT-nya apa ya, Mbak gitu? Ya, jadi ini juga terobosan baru nih di Cortex ya. Kalau dulu kan ada jenisnya beda-beda, ada 1770 untuk yang usaha gitu ya, pekerja bebas, ada 1770S itu dari satu pemberi kerja. Dengan nilai penghasilannya di atas 60 juta. Kemudian ada 1770SS itu untuk yang kurang dari 60 juta. Nah, sejak di Cortex maka semuanya menjadi satu jenis. Tapi kawan pajak nggak perlu bingung gitu ya. Di induk itu ada pertanyaan yang dijawab dengan ya tidak gitu ya. Semakin kita jawabnya tidak, maka lampirannya yang terbuka sedikit gitu. Tapi kalau ianya banyak, itu lampirannya terbukanya akan semakin banyak. Gitu. Jadi sesuai dengan kondisi gitu. Ya. Jadi menjawab pertanyaannya juga nggak boleh ngasal ya, Mbak? Iya, benar. Harus pelan-pelan tuh dicek gitu ya. Ini iya, ini tidak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Secara runut ya kawan pajak. Jadi dari induk dulu, jangan ngerjain dari lampirannya dulu gitu. Itu tips yang mungkin sangat membantu ya. Dikerjakan induknya dulu, baru kita geser ke bagian lampirannya gitu. Betul. Supaya nggak ada salah. Oke, Mbak, itu sudah cukup menjawab ya kegelisahan dari kawan-kawan pajak sendiri gitu ya. Jadi memang ada isian khusus lah untuk apabila memang kawan pajak ini punya penghasilan di luar dari pekerjaan tetap mereka gitu ya. Oke, kita lanjut lagi, Mbak, gitu kan. Kalau misalnya terkait dengan mekanisme perhitungan, Mbak. Misalnya si wajib pajak ini dia punya penghasilan dari pekerjaan bebasnya gitu. Ataupun dari usaha. Nah, itu perhitungannya secara gambaran besar seperti apa ya, Mbak? Ya, apakah akan disamakan dengan perhitungan dari gaji karyawan digabung dengan penghasilan gaji karyawan atau seperti apa gitu, Mbak? Iya. Jadi prinsip perhitungannya sebenarnya nggak jauh beda gitu ya. Kalau yang penghasilan sebagai karyawan itu kan sudah dipotong tiap bulan ya sama pemberi kerja gitu. Kemudian nanti di akhir tahun itu akan ada bukti potong tahunan gitu. Itu yang masuk ke masing-masing pegawai. Nah, sedangkan untuk usaha atau pekerjaan bebas, ini pajaknya nggak dipotong dari awal nih gitu. Jadi perhitungan dilakukan di akhir tahun pada saat melapor tadi. Jadi saat seluruh penghasilan digabungkan dalam SPT tahunan, itu nanti kita bisa lihat, kita bisa cek gitu ya. Karena alurnya nanti kalau kawan pajak coba gitu ya, penghasilan dari gaji ini misalnya ada wajib pajak yang punya gaji, terus kemudian ada usaha dari freelance, itu maka nanti ditambah penghasilannya yang dari gaji tadi, ditambah penghasilan dari usaha atau freelance. Kemudian nanti dikurangi biaya-biaya yang diperbolehkan gitu. Nah, nanti dari situ akan terlihat berapa sih hutang pajaknya selama 1 tahun, kurang bayarnya, kalau ada kurang bayar gitu. Itu terkait dengan model perhitungannya mungkin ya, Mbak, ada sedikit penyesuaian gitu ya. Kalau misalnya untuk usaha nih, Mbak, gitu kan, kan ini jadi kekhawatiran juga nih buat kawan-kawan pajak gitu. Mereka punya usaha atau mereka ya kerja sampingan gitu ya, tapi dari segi penghasilan mereka nggak terlalu besar nih gitu kan. Yang biasanya kan diperhitungkan terkait dengan omsetnya gitu ya, Mbak. Nah, itu ada treatment khusus nggak, Mbak, untuk usaha-usaha yang mungkin levelnya kayak UMKM lah seperti itu, atau masih dalam tahap merintis gitu? Kalau yang orang pribadi UMKM kan kita sudah tahu batasan ya, kalau kurang dari 500 juta dalam 1 tahun maka tidak akan terhutang pajak. Itu gede banget loh, maksudnya batasannya ya. Jadi selama omset selama setahun itu kurang dari 500 juta berarti kawan pajak tuh nihil sebenarnya, nggak bayar gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang perhitungan yang lain, yang dikenakan pajak itu bukan omset gitu ya, tapi penghasilan netonya. Jadi kawan pajak kan biasanya melakukan pencatatan nih ya, secara sederhana gitu ya. Kemudian kawan pajak juga menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Atau kita biasa sebutnya NPPN. Gitu. Nanti mungkin bisa kita bahas nih di konten-konten berikutnya bisa gitu ya? Podcast, bisa IG live ya kawan pajak ya. Jadi nantikan saja. Nah, jadi untuk yang NPPN ini memang dirancang supaya
pajak itu dibayar sesuai kemampuan gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba semua penghasilan brutonya langsung dicari pajaknya berapa gitu. Tapi kita cari dulu penghasilan netonya berapa sih, tergantung dari norma yang dia pakai. Di norma yang dia pakai berarti itu Iya. sebenarnya ya ada treatment khusus lah ya Mbak ya yang diberikan oleh pemerintah khususnya Ya, oleh DJP ya. sendiri pada Sudah kawan dipikirkan pajak. soalnya Iya, ya. untuk mungkin masih merintis usaha atau mungkin peredaran brutonya belum terlalu besar gitu Ya. ya. Bahkan sampai 500 juta batasannya gitu Masih ya. aman kan? Masih aman gitu Masih aman Mbak. Masih banget. tidak dikenakan tarif ya Mbak gitu ya. Oke, ini cukup menjawab sekali gitu. Selanjutnya ini biasanya juga yang biasa teman-teman atau relawan pajak temui juga pada saat asistensi pelaporan SPT tahunan itu Mbak adalah keadaan kurang bayar Mbak Ya. gitu. Nah, biasanya kenapa ya Mbak muncul kondisi kurang bayar gitu ya Mbak? Karena kan memang mungkin ada bukti potong dari pekerjaan tetap mereka sebagai karyawan tetap gitu ya. Ya. Lalu ada bukti potong lain misalnya dalam hal konteks pekerjaan mereka sebagai freelance gitu. Bukan pegawai gitu Ya, ya. Nah, ya. itu kondisi kurang bayar itu diakibatkan karena apa Mbak? Iya, jadi kalau kawan pajak bekerja di lebih dari satu tempat gitu ya, maksudnya ada yang sebagai pegawai, ada yang sebagai freelance, maka yang penghasilan sebagai pegawai ini pasti sudah dipotong dari pemberi kerja kan ya? Iya benar. Nah tapi untuk yang usaha sampingan itu biasanya belum tuh, belum dipotong pajak. Nah nanti kan dihitung lagi tuh, dihitung ulang penghasilan total yang diterima oleh seseorang, sehingga nanti biasanya muncul selisih. Kurang bayar. Sebenarnya kurang bayarnya karena memang dari pekerja sampingan ini. Betul, ada penambahan penghasilan. Oh, gitu. Oke, gitu ya. Balik lagi ke rumus awal tuh. Rumus awal. Tadi penghasilan adalah tambahan manfaat ekonomi. Kemampuan ekonomis. Jadi ketika ada tambahan dari usaha, berarti dia kemampuan ekonomisnya nambah dong, ya kan? Benar. Yang awalnya nggak bisa nabung jadi bisa nabung. Ya kan? Iya. Oke. Itu mungkin sedikit penjelasan dari Mbak Nurul tadi gitu ya, sangat membantu teman-teman pajak untuk mengetahui kenapa sih kondisi kurang bayar tuh ada gitu ya. Oke Mbak, nah ini juga kita pengen ya menjawab lebih konkret lagi pertanyaan ataupun kebingungan dari kawan pajak sendiri kepada tahap-tahapan seperti step by stepnya gitu ya Mbak. Untuk pelapor SPT tahunan di Kortex bagi seseorang ataupun subjek hukum yang sebenarnya dia punya penghasilan sebagai karyawan tetap dan juga penghasilan sampingan lainnya. Nah itu kalau di Kortex sendiri step-stepnya seperti apa ya Mbak? Mungkin bisa disampaikan ke kawan pajak. Ya baik kawan pajak. Jadi kawan pajak nggak perlu bingung nih karena baru menggunakan Kortex ya. Yang pasti yang pertama kawan pajak harus aktivasi dulu nih Kortexnya. Gak bakalan bisa lapor kalau belum aktivasi ya kan. Itu mudah banget caranya ya. Mudah banget. Tinggal aktivasi saja. Tapi kalau kawan pajak sudah punya akun DJP online sebelumnya, maka bisa pakai yang lupa password. Gitu. Nah sebelum kawan pajak lapor, maka kawan pajak harus cek dulu di bukti potong gajinya. Bukti potong dari pemberi kerja. Itu biasanya ada di dokumen saya. Ya di portal itu ada di dokumen saya. Kita cek bukti potong dulu gitu ya. Kemudian kawan pajak pasti juga punya catatan nih penghasilan usaha atau freelance-nya berapa gitu. Nah biasanya ini belum dipotong. Kemudian berikutnya juga kawan pajak harus menyiapkan daftar harta dan hutang. Karena ini harus diisi untuk daftar harta ya. Iya benar. Daftar harta wajib banget diisi. Ya insya Allah pasti semuanya punya harta ya. Minimal HP ya. Kalau HP kan pajak pasti punya ya. Kalau hutang tidak wajib. Kalau memang nggak ada nggak usah dipaksain hutang. Oke? Gitu. Kemudian berikutnya kawan pajak masuk ke akun masing-masing. Kemudian pilih menu SPT tahunan orang pribadi. Isi penghasilan dari gaji dan usaha secara lengkap. Jangan ada yang terlewat gitu ya. Tampilan diisi semua gitu ya. Nanti sistem akan menghitung pajak secara otomatis gitu. Nah kalau nanti di bawah itu hasilnya kurang bayar, maka sistem akan menampilkan berapa sih jumlah pajak yang terhutang gitu. Berapa kurang bayarnya. Nah kemudian nanti kawan pajak diarahkan untuk membuat kode billing. Betul. Jadi ketika submit bayar dan lapor, maka itu akan otomatis meng-create kode billing. Kode billing juga Mbak? Ya kode billing. Nanti ketika billing itu sudah dibayarkan, maka SPT-nya akan berubah dari konsep menunggu pembayaran, SPT menunggu pembayaran ke SPT yang dilaporkan. Wah, gitu. Sebenarnya canggih juga ya Mbak Kortex ini ya Mbak. Jadi istilahnya gini, nggak ada tuh kata-kata saya bayarnya kelebihan. Kalau dulu kan DJP online kan mungkin kita bikin kode billing sendiri ya, baru lapor. Kalau sekarang dibalik nih, bikin dulu SPT, lapor, keluar kode billing, baru statusnya terlapor. Sehingga
nilainya itu sesuai dengan isian dari SP. SPT tahunannya gitu. Jadi lebih akurat ya Mbak Lebih ya akurat, terkait lebih dengan akurat. kurang bayar atau Tergantung lebih bayar, isian. gitu. Oke. Nah, itu kembalikan lagi kepada kawan-kawan pajak semuanya untuk bisa Iya. mengisi secara ya itu lengkap gitu ya, Lengkap secara dan jelas benar. gitu ya. Oke Mbak, ini nah tadi kan Mbak nyampein kode billing, berarti Ya. kode billing sebenarnya secara otomatis itu akan terdownload pada saat memang SPT tahunannya sudah disubmit gitu ya Mbak? Iya, betul. Akan muncul di bagian mana Mbak kira-kira di Cortex itu? Di Cortex itu nanti dia muncul, kalau kawan pajak bingung ya, ada di menu pembayaran, kemudian ada kode billing yang belum dibayar. Nah itu nanti muncul tuh di situ. Pastikan nilainya sudah sesuai, kodenya juga sudah sesuai gitu. Jadi kode billing ini kayak virtual account gitu modelnya. Oke. Jadi kode billing ini memastikan pembayaran sesuai gitu ya, sesuai dengan jenis, masanya, kemudian jumlah pajak yang harus dibayar itu berapa, itu harus sudah sesuai di kode billingnya. Nah ini bisa dibayar melalui bank atau mobile banking atau internet banking atau kanal pembayaran resmi yang lain. Oke, Gitu. Mbak. Jadi banyak banget pilihannya. Jadi ya itulah semakin terintegrasi juga dengan pihak bank gitu ya, dalam hal memudahkan wajib pajak sendiri untuk bisa melakukan pembayaran pajaknya gitu ya. Nah ini juga Mbak, karena apa ya, sifat menunda-nunda pekerjaan itu sebenarnya ada di saya juga nih Mbak gitu kan. Banyak juga dari teman-teman ataupun kawan pajak juga ngerasa kayaknya batas waktu pelaporannya masih sampai Maret nih, 31 Maret gitu kan, untuk badan sampai 30 April gitu. Barusan ditunda dulu aja deh gitu, ngelapornya belakangan aja. Nah sebenarnya ini berkaitan dengan pertanyaan saya juga gitu kan. Untuk kondisi misalnya karyawan, penghasilan yang diperoleh dari karyawan tetap ini, lalu juga dia punya penghasilan di luar sebagai karyawan tetap gitu ya. Nah itu lebih baiknya dilaporkannya secepatnya atau ya nggak apa-apa di belakangan dulu aja gitu. Nah itu gimana Mbak mensikapinya? Ya, jadi kawan pajak rasanya lebih tenang ya kalau misalnya Iya. udah dilapor duluan gitu ya. Jadi kawan pajak pastikan isian SPT-nya sudah sesuai, semua penghasilan sudah dilaporkan, sehingga nanti terlihat gitu ya pelaporannya sudah lengkap. Maka pasti kawan pajak menjadi lebih tenang gitu ya, dan terhindar dari resiko di kemudian hari gitu ya. Kan bisa jadi ketemu nih data baru, kok ini nggak dilaporkan penghasilannya gitu. Kalau misalnya kawan pajak ngisinya sudah lengkap, ya insya Allah lebih tenang gitu. Nggak akan ketemu lagi tuh pertanyaan-pertanyaan itu gitu ya. Lebih cepat lebih baik ya Mbak. Lebih cepat ya. lebih baik, jangan nunggu sampai nanti gitu Iya. ya. Jangan nunggu KPP-nya penuh gitu ya. Mulai dari sekarang kalau misalnya Kayaknya udah siap ya. pengalaman pribadi banget ya Mbak ya, kalau KPP sampai penuh ya Mbak ya. Oke. Iya. Jadi itu penegasan juga ya teman-teman ya, bahwasanya kalau misalnya teman-teman punya kemampuan untuk melaporkan secepatnya ya disegerakan aja gitu ya. Bagus Mbak, ya. banget itu. Oke. Nah ini sebenarnya kita udah nyampe di pertanyaan di penghujung kegiatan acara podcast angkringan kita ini Mbak di hari ini gitu kan. Nah, jadi bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya untuk karyawan yang punya usaha sampingan ataupun pekerjaan bebas, penghasilan di luar dari pekerjaan dia sebagai karyawan tetap tuh tetap harus dilaporkan ya Mbak ya, karena itu kan memang melambangkan bahwa SPT tahunan itu berusaha untuk menggambarkan gambaran utuh dari kondisi keuangan si wajib pajak dalam 1 tahun berjalan gitu ya. Ya. Oke. Dan kami ingatkan ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk menyampaikan SPT tahunannya sebelum batas waktu. Tanggal berapa Mbak terakhir Mbak? 31 Maret Tanggal 2026 ya. 2026. Kalau bisa sebelum Lebaran udah beres ya. Oke, biar nanti Pulang kampungnya. lebarannya ya pulang kampungnya lebih enak, lebih nyaman gitu. Ya, jangan sampai lupa ya teman-teman pajaknya, jangan sampai telat untuk menyampaikan ataupun melaporkan SPT tahunan orang pribadi sampai batas waktu 31 Maret 2026. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara podcast kita pada hari ini. Saya Faris Nugraha Dan saya Nurul. pamit undur diri dari podcast Angkringan. Ayo ngobrol pajak secara ringan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.